Aku bersaksi. Aku yang bersaksi siapa? Aku itu yang mana? Ya. Nah, ketika kita bicara aku, itu ada 3 tempat. Aku pada tubuh, aku pada ruh, aku pada rahasia. Nah, aku bersaksi, yang bersaksi siapa? Nah, kalau bersaksi itu tubuh nggak pernah ketemu Allah kok. Ada. Tubuh kita nggak pernah ketemu Tuhan. Yang pernah ketemu Allah itu ruh kita. Ya. Jadi yang menyaksikan itu siapa? Yang disaksikan siapa? Yang menjadi saksi siapa? Ya, kalau hanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak tahu tempat meletakkannya. Ziarah ini rupanya banyak apa namanya kebesaran Allah yang diperlihatkan. Jadi salah satunya kemarin itu waktu ziarah di Purus Bapak Ibu, saya agak terkagum juga melihat. Jadi kami ziarah di puyang saya Pakar Mangkutam. Jadi selama kami berzikir itu ada satu helai daun yang ikut zikir, nggak berhenti begitu. Begitu kami selesai zikir, dia berhenti juga. Nah, dia selesai kami zikir, jadi jamaah bilang ke saya, Buya, katanya tadi ada daun yang ikut zikir, tapi kan posisinya sudah berhenti. Mana daun yang zikir itu? Zikir lagi dia, gerak lagi. Nah, sudah selesai ya itu berhenti. Nah, inilah saya bilang yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Di daun aja ikut zikir, Pak. Jadi kalau manusia enggak mau zikir tidak lebih mulia dari sehelai daun. Nah, itu buktinya daun aja zikir. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau nggak salah dulu di awal saya sampaikan posisi ilmu dalam Islam. Berangkat dari al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Jadi Bapak Ibu dan kita semua tentu sudah bisa paham di mana posisi syariat, di mana posisi tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi sekedar mengulangi, al-Islam itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu syariat. Sedangkan al-iman itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu hakikat atau ilmu akidah. Lalu al-ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dibagi 2. Ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam kita kenal 4. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk apa 4 ini? Untuk membina diri kita yang 4 lapis. Jadi diri kita manusia ini terdiri dari 4 lapis. Lapis pertama disebut dengan tubuh yang kasar atau jasmani. Dibina dengan ilmu fikih atau ilmu syariat. Supaya tubuh ini selamat. Mana halal, mana haram, mana sah, mana batal. Itu urusan fikih untuk menyelamatkan tubuh. Nah yang kedua ada ilmu tarekat. Ilmu tarekat ini membina hati. Supaya hati ini bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak hasut. Supaya hati kita ini selalu ingat kepada Allah. Dia hanya terpaut kepada Allah saja. Jadi ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini untuk membina nyawa kita. Siapa sebenarnya nyawa kita? Ruh kita ini siapa? Ada hakikat ruh itu siapa? Hakikat turun naiknya nafas itu apa? Ini kajian-kajian hakikat. Nah, yang keempat, ini membina nyawa. Yang keempat, ilmu ma'rifat untuk membina rahasia diri kita. Siapa sebenarnya rahasia diri kita? Jadi diri kita ini 4 lapis, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Dibina dengan ilmu yang 4, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu sudah kita kaji pada awal. Sekarang saya ingin sampaikan kajian tentang 2 kalimat syahadat. Nah, kenapa saya kemukakan ini dulu? Karena saya pikir inilah yang pokok. 2 kalimat syahadat. Kalau rukun Islam itu kita ibaratkan sebuah bangunan, itu 2 kalimat syahadat itu fondasi atau tempat berdirinya bangunan. Jadi kalau tempat berdirinya bangunan itu kokoh, insya Allah bangunannya akan langgeng, akan kokoh juga. Tapi kalau fondasinya atau tempat berdirinya bangunan itu labil, cepat roboh bangunan di atasnya. Nah, itu 2 kalimat syahadat. Lalu salat itu ibarat tiang-tiangnya. Nah, tiang-tiang as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Siapa orang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Siapa orang yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agamanya. Yang ketiga puasa. Puasa itu junnah, dinding. Nah, dinding-dinding pembatas. Yang keempat saum, puasa. Puasa itu menahan. Nah, puasa itu menahan. Jadi as-saumu junnah. Puasa itu dinding ya. Puasa itu dinding. Sedangkan yang keempat zakat. Zakat itu bersih. Bersih itu sirkulasi angin itu lancar, itu pintu dan jendela. Jadi kalau puasa itu ibarat dinding, sedangkan zakat itu ibarat pintu dan jendela. Haji atap, nah atapnya. Jadi kalau sudah lengkap 4 ini, sudah berdiri sebuah bangunan, fondasi sudah ada, tiangnya sudah ada, dindingnya sudah ada, pintu jendela sudah ada, ataupun sudah ada. Tinggal lagi kita membaguskan bangunan. Seperti apa bangunan yang kita inginkan. Ya, semakin banyak sunatnya, semakin bagus bangunannya. Kalau hanya wajibnya saja, itu gampang, Pak. Dinding itu bata merah saja, itu sudah cukup. Tapi kan tidak indah kalau tidak diplaster, tidak diaci, dicat, di profil. Nah kayak gini pakai granit begini itu mahal kan. Jadi sunat-sunat itu lebih mahal daripada yang wajib. Wajar-wajar saja kalau orang jarang-jarang mengerjakan sunat. Nah, jadi jangan dibayangkan sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tak apa-apa. Itu kita meringankan sunat. Jadi semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Nah, para aulia Allah itu bedanya dengan kita antara lain kan, mereka banyak sunatnya, Pak. Kalau kita ini sudah mengerjakan yang fardu saja sudah syukur gitu. Nah, semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Nah, begitu juga dalam beragama, semakin banyak sunatnya, insya Allah semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu masalah bangunan. Sekarang 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini fondasi atau tempat berdirinya bangunan. Ini harus kokoh. Ya. Kokohnya itu harus kita pahami dari 5 sudut pandang.
Pertama, kita perlu paham cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini saya kira perlu untuk kita pahami cara mengucapkannya. Terutama adik-adik para generasi muda. Kadang-kadang miris juga. Saya sering mengikuti ijab kabul pengantin yang baru dipimpin oleh Pak PPN mengucap dua kalimat syahadat. Ada yang sampai 3-4 kali diulang gak lurus-lurus. Jadi baru mengucapkan kalimatnya saja gak lurus. Gimana mau selanjutnya? Jadi belajar mengucapkan dua kalimat syahadat, ilmunya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bagian daripada ilmu syariat. Nah, jadi ilmu syariat, mana makharijul hurufnya, panjang pendeknya, dan lain sebagainya. Khusus, nah ini khusus di dalam sholat, saya menganjurkan mengucap dua kalimat syahadat itu dalam satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan diputus. Asyhadu an la ilaha illallah, nah berhenti. Kemudian disambung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan batal sholatnya, tetapi pemahaman dari segi sudut pandangan hakikat kurang pas. Nah, jadi saya menganjurkan mengucap dua kalimat syahadat khususnya di dalam sholat, diusahakan satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat itu. Bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. Nah, jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Jadi belajar tarekat ini Bapak Ibu yang saya hormati, belajar zikir. Ya. Nah, ketika kita belajar zikir, kita lihat zikirnya itu ada yang disebut zikir jahar, yang diucapkan dengan lisan, ada yang disebut dengan zikir khafi, yang disebut pakai hati. Nah, dua-duanya ini perintah Allah dan Rasul. Nah, Rasul memerintahkan kepada para sahabat, jadidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat ketika itu, perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbaharui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau percaya kepada Rasul, itulah salah satu ajarannya. Faksiru bizikri la ilaha illallah. Nah, jadi jangan pernah dalam hati kita benci kepada pelaku zikir. Kadang-kadang ada yang benci, ngapain zikir dikeras-keraskan, la ilaha illallah, Tuhan itu nggak tuli. Kan? Nah, ini kena nggak paham saja, padahal itu perintah Rasul itu. Nah, banyak-banyak kalian sebut la ilaha illallah, kata Rasul. Nah, kemudian yang kedua, zikir dalam hati. Ini perintah Allah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara. Waduna jari minal qaul, jangan bersuara keras, tak boleh bersuara.
Ya, jadi ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Gitu. Kalau bersuara ya bukan pakai hati namanya. Ya, jadi jangan dijadikan ayat ini alasan untuk melarang orang zikir bersuara, Pak. Ya, so kadang-kadang kita dengar ada nggak boleh zikir bersuara keras. Nah dilarang, ini ayatnya salah letak, Pak. Ini ayatnya bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Nah, ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Wadunal jarinal qaul bil ghuddu wal asal. Ya, Al-Marawi itu di dalam kitab Tafsir Madawi bilang bil ghuddu wal asal itu apa? Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, kita sudah kena dosa, Pak. Jadi kita berdosa itu bukan kena maling aja, nggak ingat Allah saja kita sudah dosa. Ya. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ya, kalau kamu ingat aku tanda syukur. Tapi kalau kamu lupa aku tanda kufur. Nah, kita ambil contoh, Pak. Ini air. Sampai sekarang sedunia ini enggak ada yang bisa bikin air. Ya, air ini milik Allah, bukan milik kita. Rahmat Allah, kasih sayang Allah sampai kita dikasih minum, Pak. Jangan dikira sederhana air segelas ini, Pak. Ini besar sekali biayanya. Jangan hanya melihat air segelas ini cuma 500 rupiah. Ya, coba kita pikirkan, renungkan. Air ini oleh Allah diletakkan dalam tanah. Ya. Ada yang keluar mata air, ada yang dibor. Nah, kalau dibor, kita pakai bor besi, Pak. Berapa orang yang terlibat dari besi? Mulai dari menambangnya sampai menjadi besi. Setelah jadi besi, dirakit menjadi alat untuk pengobor. Berapa orang yang terlibat dengan alat ini? Mulai dari pembuatannya, perakitannya, sampai diantarkan ke distributor. Dengan mobil, berapa orang yang terlibat dengan mobil itu. Nah, sampai distributor lalu diberikan sampai kepada konsumen. Nah, sampai dipakai oleh pemakai. Nah, ketika ngebor itu berapa orang yang terlibat dengan pengeboran? Belum lagi mobil yang dibawa pakai bensin, berapa orang yang terlibat dengan bensin itu. Nah, setelah dibor air keluar lalu dikemas pakai plastik. Pakai plastik ini pakai mesin lagi. Berapa orang yang terlibat dengan mesin plastik ini? Setelah jadi di sini dikemas, berapa orang yang terlibat dengan kemasan plastik ini? Sampai akhirnya diberikan ke distributor, sampai kepada penjual, sampai ke konsumen, sampai ke meja ini. Masya Allah, Bapak, ribuan orang, Pak, yang terlibat dengan segelas air. Kalau bukan kena rahmat Allah, sungguh kita takkan mampu kita mendatangkan segelas air di meja air. Nah, ini milik Allah. Nah, ketika kita minum, ingat Allah apa tidak? Kalau begitu kita minum ingat Allah, tanda syukur. Tapi kalau kita minum tidak ingat Allah, tanda kufur. Kenapa kufur? Maling, Pak. Maling punya Allah. Nah, makanya kullu amrin zibalin famabda bi bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim segala sesuatunya ada hikmah. Kalau tidak dimulai dengan bismillah, dia terputus. Nah, jadi kita meminum air, ingat Allah tanda syukur. Tidak ingat Allah tanda kufur. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, belajar tarekat itu belajar zikir, belajar melatih lidah dan melatih hati. Ya, kenapa dua ini yang kita latih?
Karena dua inilah alat yang bisa digunakan ketika orang akan mati. Kalau lidah masih pasif, kita ucap la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, ini bukan tawaran murahan Bapak Ibu, ini tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Nah, saking sulitnya untuk bisa Nabi memberi isyarat, ya. Matanas bima ya'ishubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, jadi kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah semasa kita masih sehat, insya Allah mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini artinya Rasul menganjurkan kita supaya banyak-banyak dulu, biasakan dulu lidah ini mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang tanya ke diri kita sendiri, berapa kali kita nyebut la ilaha illallah dalam sehari semalam? Makanya kalau dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah dari pengesahabahan Nom di Suryalaya, setiap selesai sholat fardu minimal 165. Minimal. Ya, setiap selesai sholat fardu. Dalam hadis Nabi disebutkan, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Maka sebagian orang menyebutnya ini zikir ataqah, zikir pembebasan diri dari api neraka. Kalau sebagian ulama itu mewajibkan murid-muridnya itu selesaikan dulu zikir 70.000. Ya, tapi di Suryalaya pengasahabat Nom tidak mewajibkan itu. Asal kontinu saja kita zikir 165 selesai sholat fardu, lama-lama sampai juga 70.000. Asal istiqomah aja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau lidahnya sudah keluh, sudah nggak bisa ngomong lagi, kan banyak kita perhatikan jauh hari belum mati, udah nggak bisa ngomong lagi, kena stroke. Nah, satu-satunya alat yang kita bisa gunakan adalah hati. Nah, kalau hati ini waktu sehat, tak pernah dilatih gimana cara hati zikir, khawatir Pak. Begitu mau mati, kalang kabut. Nggak bisa. Berenang di lautan lepas, tak ada pegangan, kelelep itulah. Katanya kepingin selamat. Nah, untuk bisa selamat, gunakan alat. Pertama lidah, yang kedua hati. Ada yang ketiga lagi namanya zikir ampusiyah. Jadi mengikuti aliran nafas. Nah, kita harus belajar kepada mereka yang ahlinya. Nah, lanjutan dari itu ada satu istilah dalam ilmu tasawuf. Ketika dia tiada tapi ada, bagaimana kita bersikap? Dia tiada tapi ada. Tiada di dalam tubuh tapi ada di samping. Kita tahu. Bahkan melihat orang apa nih, menyaksikan orang lagi mandikan, tahu kita tiada di dalam, tetapi kita ada. Bagaimana kita bersikap? Nah, di sini perlu kajian ilmu ma'rifat. Tanpa kita kaji dalam ilmu ma'rifat nggak akan ketemu, Pak. Nah, itu gunanya kajian. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, kita perlu belajar memahami isi dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, syahadat Rasul. Kalau diterjemahkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Jadi namanya alih bahasa, ya bisa saja dialihkan ke bahasa apapun, yang penting kita paham.
Mau dialihkan ke bahasa Padang, bahasa Minang, boleh. Ya, ambo bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dah. Ambo bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ambo dialihkan ke bahasa Lampung, boleh. Ya, enggak masalah. Bahasa Palembang silakan. Tapi itu alih bahasa, belum isi. Isinya mana? Aku bersaksi. Aku yang bersaksi siapa? Aku. Aku itu yang mana? Ya. Nah, ketika kita bicara aku, itu ada 3 tempat. Aku pada tubuh, aku pada ruh, aku pada rahasia. Nah, aku bersaksi, yang bersaksi siapa? Nah, kalau bersaksi itu tubuh nggak pernah ketemu Allah kok. Ada. Tubuh kita nggak pernah ketemu Tuhan. Yang pernah ketemu Allah itu ruh kita. Ya. Jadi yang menyaksikan itu siapa? Yang disaksikan siapa? Yang menjadi saksi siapa? Ya, kalau hanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak tahu tempat meletakkannya. Ya. Yang menyaksikan ruh kita. Yang disaksikannya adanya Allah. Yang menjadi saksi tubuh kita. Karena mulut kita yang ngomong, telinga kita yang mendengar. Ada. Jadi yang aku bersaksinya itu roh. Aku bersaksi. Yang disaksikannya adanya Allah. Nah, maka bagi mereka yang sudah paham, yang sudah ma'rifat, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Ya. Dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Apa saja yang kita pandang, terlihat adanya Allah. Ini bagi orang yang paham. Ya, kan? Apa saja yang dipandang, terpandang meja ini terlihat adanya Allah. Terpandang karpet ini terlihat adanya Allah. Terpandang bangunan ini terlihat adanya Allah. Apa saja. Ya. Sehingga Sultan Aulia bilang, man nazara syai'an walam yarallahu fanadharu batil. Siapa orang yang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Ya, sia-sia belaka. Kalau bahasa Lampungnya buta tepedak. Ya. Kalau bahasa Minangnya tabulalang cik matonyo tapi tidak mencali ada. Nah, itu bataikan asin. Nah, sejelas ini adanya Allah tak terlihat oleh kita. Bukan Allahnya yang enggak ada, kitanya yang buta. Apa mau buta sepanjang masa kita? Apa mau sampai tua kita jadi orang buta? Ya. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Jadi kalau enggak kenal Allah sekarang, Pak, jangan harap kenal Allah di akhirat. Kalau enggak ketemu Allah sekarang, jangan harap ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang ngatur akhirat itu nanti, ya Allah yang ngatur dunia inilah enggak ganti-ganti. Dan Allah itu bersifat pokok, kekal, enggak berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, di sana pasti kenal. Enggak kenal sekarang, di sana enggak kenal. Nah, makanya sering saya sampaikan, yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati. Kembali ke Allah itu ya sekarang ini. Sebelum ajal tiba, mati itu ajal. Batas waktu untuk kembali kepada Allah. Makanya diwanti-wanti betul sama Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Mati itu ajal. Jangan sampai ajalmu tiba, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita kembali ke Allah, baru kita pulang. Ya. Banyak orang yang sudah kembali kepada Allah, tapi belum pulang, karena belum sampai waktunya. Inna lillahi ibadan, jasadu bil ardi, wa ruhuhu tahtal arsi. Allah punya banyak hamba, yang jasadnya lagi di bumi, tapi ruhnya sudah ke aras. Nah itu maunya, ini yang sudah kembali, tapi belum pulang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
itu isi. Kita mencari isi dua kalimat syahadat. Mana isinya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isinya zat dan sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Ya, oleh karena itu perlu kita kaji lebih jauh. Kita mengkajinya pakai ilmu tauhid. Ya, kalau di Arafah ya kita gunakan sifat 20 untuk mengkaji diri kita, mengenal diri kita, mencari isi dua kalimat syahadat melalui kajian sifat 20. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, silakan bertanya kepada siapa saja, belajar kepada siapa saja, yang intinya tahu isi dua kalimat syahadat itu. Nah, jangan sampai hanya hafal kalimatnya tapi tak tahu isi. Ya, kalau hanya hafal kalimatnya, burung bio juga hafal. Jadi kalau kita hanya hafal, ya kira-kira sekelas lah sama burung bio. Gitu. Kita tidak mau seperti itu. Nah, yang keempat kita pahami posisi. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Nah, ini perlu kita pakai, Pak. Karena Rasul contohkan, dan banyak sekali ayat-ayat atau hadis yang mengarah ke situ. Cuman kita kadang-kadang nggak kepikiran ke situ, Bapak Ibu. Salah satu contoh. Ayam itu binatang yang halal. Ya, ayam, kambing, sapi itu binatang yang halal. Tetapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram, ya kan Pak ya? Haram dimakan. Di mana letaknya halal dan haramnya binatang itu? Ya, kok bisa binatang yang memang sudah ditetapkan halal oleh Allah, cuman kalau disembelih tidak dengan bismillah kok menjadi haram? Kenapa sih? Apanya yang membuat dia halal? Apa kalimat bismillahnya atau apanya? Nah, di kalangan orang-orang syariat, orang-orang fikih, tentu di kalimat. Makanya ketika nyembelih hewan itu Bismillahirrahmanirrahim, berucap dia. Karena memang ruang lingkup syariat itu ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita bicara syariat itu tidak pernah lepas dari ucapan dan perbuatan. Ya, wajar kalau disebut Bismillahirrahmanirrahim, ucapan. Tapi